anak-anak semuanya, kembali kita bertemu dalam pembelajaran IPA pada hari ini, yaitu melanjutkan materi yang kemarin mengenai tuas jenis ketiga ya, dan bidang miring. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep usaha dan juga tuas jenis pertama dan tuas jenis kedua. Nah, ini sekarang kita masuk tuas jenis ketiganya dan sudah masuk kepada konsep bidang miring. Langsung saja. Nih, tuas jenis ketiga yaitu tuas yang kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi kita ulang sekali lagi, kalau kemarin tuas jenis 1 itu titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Ya, kalau tuas jenis kedua dia bebannya yang berada di antara kuasa dan titik tumpu. Dan kalau tuas jenis ketiga itu tuasnya yang kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, ini ada contoh alat-alat tuas jenis ketiga. Nah, ini dia ya. Bebannya ini, oke, saya mundurkan dulu ya. Kemudian ini titik tumpu di sebelah kanan ya, ini sebelah kanan. Kemudian lengan kuasanya ya, lengan kuasa berarti dari antara lengan kuasa itu di antara F ke W ya. Kalau lengan beban itu di antara titik tumpu ke W. Itu boleh diperhatikan di gambar. Ini dia agak sensitif layarnya, makanya kalau saya sentuh dia jadi dia melanjutkan slide-nya ya. Jadi tapi lihat di gambar lah nak ya, di situ ada lengan kuasa ya, F ada W, berarti antara F dengan W itu lengan kuasa, antara W dengan T itu adalah lengan beban ya. Oke, kemudian lihat ini contohnya ada pinset ya, penjepit roti, siku lengan, stapler, sekop ya. Kamu bisa lihat di situ jelas Ibu tunjukkan yang mana titik tumpunya, kuasanya dan bebannya. Nah, pada lengan kuasa juga titik tumpunya di sini ya. Titik tumpunya di sini, di siku ya. Kemudian bebannya nanti ya kamu pegang bebannya di sini ya. Kamu pegang bebannya. Kemudian nanti F-nya yang di tengah ini ya. Jadi F titik tumpu beban. Nah, itu kalau pada lengan ya. Jadi lengan itu masuk kepada tuas jenis ketiga ya. Oke, kemudian ini penerapan prinsip tuas jenis 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia ya, kalau pada konsepnya, dan langsung kepada misalnya orang yang menggunakan sekop. Kenapa sekop ini dikatakan tuas jenis ketiga? Lihat itu yang mana F-nya, yang mana T-nya, yang mana W-nya ya. Ini sama seperti tadi penggunaan lengan yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, kemudian tuas jenis ketiga ini juga ada contoh-contohnya ya, ini jelas stapler ya. Oke, kita lanjut. Keuntungan tuas golongan 1 dan 2 itu keuntungannya meringankan beban, dan tuas golongan ketiga itu menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh, karena memang bebannya itu kan berada di ujung, makanya dibilang tuas golongan ketiga itu menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh ya. Oke. Kemudian ini keuntungan mekanik atau KM pada tuas. Apa artinya keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik ini adalah kan kalau kita menggunakan pesawat sederhana, tuas ini kan salah satu jenis pesawat sederhana, kan pasti ada keuntungannya. Kenapa kita menggunakan pesawat? Pasti karena benda itu menghasilkan keuntungan. Nah, ini dia maksudnya keuntungan mekanik ini ya. Jadi nanti semua pesawat sederhana yang kita pelajari dia memiliki keuntungan mekanik ya. Oke, maka KM di sini bisa kita cari dengan W per F atau LK bukan LK, LF itu lengan kuasa per LW lengan beban. Jadi KM sama dengan W itu beban, F itu kuasa. Berarti keuntungan mekanik sama dengan beban berkuasa, atau keuntungan mekanik sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Nah, jadi kalau kita buat dalam persamaan matematika, W kali LW sama dengan F kali LF ya. Saya rasa kamu bisa menurunkan apa rumus W. Kalau rumus W itu sama dengan F kali LF per LW. Kalau mencari LW, F kali LF per W. Atau misalnya kalau mencari F, W kali LW per LF gitu ya. Oke, atau kalau misalnya mencari LF, W kali LW per F gitu ya. Oke, itu ada keterangannya. Langsung saja, ini ada contoh soal. Besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter. Di gambar ada saya tulis ya 2,5 meter ya. Dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekanisnya. Jadi kalau kita diketahuinya kalau 160 Newton itu adalah W,
kemudian yang 1 meter adalah LW, kemudian yang yang 2,5 meter itu adalah LF ya. Maka ditanya berapa F, berapa KM gitu ya. Jawab, kita kan mau cari F dulu. Tadi rumus F itu masukkan aja persamaannya ya. W kali LW per LF boleh ya. Jadi 160 kali 1 per 2,5 adalah 64 Newton. Saya rasa sangat gampang ya nak ya, masih kalau sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, masukkan keuntungan mekaniknya. Kamu cari keuntungan mekanik itu boleh pakai rumus W per F boleh, LF per LW boleh. Yang mana? Kamu buktikan nanti. Kalau W per F dia 160 per 64 km nya dapat 2,5, kamu bikin juga nanti dia 2,5 per 1 itu tetap 2,5. Jadi sama. Mau LF per LW juga sama KM-nya dengan W per F. Mana saja boleh. Ya. Oke, kemudian ini bidang miring. Bidang miring itu untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Itu ada gambarnya saya bikin ya, gambar bergerak. Nah, itu lihat F-nya di mana, S-nya yang mana, W yang mana, H yang mana. Mohon dicermati pada gambar ya. Nah, oke. Di sini kita pakai S. S itu adalah panjang bidang miring dan H adalah tinggi bidang miring. Persamaannya W kali H sama dengan F kali S. Nah, besar keuntungan mekaniknya W per F atau S per H. Boleh yang mana aja ya, W per F atau S per H juga boleh. Sama kayak tadi, W per F atau LF per LW pada tuas ya. Ini beberapa alat yang kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Ada pisau, tangga, paku, mata kapak, sekrup atau baut, linggis, kemudian jalan berkelok di pegunungan. Ini adalah contoh-contoh prinsip penggunaan bidang miring ya. Kemudian contoh soal, kita lihat nih, itu ada gambar yang saya buat. Berapakah besar usaha yang dilakukan seseorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring ya. Oke, kita bikin langsung. 40 Newton itu adalah W ya. Nah, S-nya dapat dari mana? Lihat di gambar. Di soal tidak dituliskan tapi di gambar ada. S itu 2 meter, hanya 1 meter. Maka ditanya F. F sama dengan apa tadi rumusnya? Masih ingat ya? W kali H per S ya. W kali H per S sama dengan 40 kali 1 per 2. Berarti 40 per 2 sama dengan 20 Newton. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya nak, W yang mau diangkat itu kan bebannya 40 Newton, tapi kita hanya ngeluarin kuasa cuman 20 Newton. Kan di situ kita sudah beruntung ya, sudah diuntungkan ya. Maka saya tambahi keuntungan mekaniknya adalah W per F ya, 40 per 20. Atau boleh coba dengan S per H ya, S per H. Kalau kita bikin pun S per H 2 meter bagi 1 meter itu 2. Dan ingat, keuntungan mekanik itu tidak punya satuan ya, dia hanya konstanta, tidak pakai satuan. Nah ya, oke. Ini dia contoh-contoh penerapan bidang miring ya. Itu seluncuran, kemudian jalan berkelok, terus itu kemudian papan bidang miring ya, untuk mengangkat sebuah benda masuk ke pedati lah kita bilang ya. Oke, baji. Jadi bidang miring itu ada dua, sekrup dan baji ya. Jadi baji itu yang mana? Lihat ini. Baji itu adalah alat-alat yang mempergunakan prinsip bidang miring. Ini yang benda yang ujungnya tajam, kayak pisau itu termasuk golongan baji. Kapak itu kan ujungnya tajam kan, karena kalau kapak, pisau, ini obeng ya. Kalau nggak ini kalau nggak runcing ujungnya nggak bisa masuk, ya nggak bisa masuk dia. Makanya baji itu adalah benda-benda yang memiliki salah satu bidang sisinya itu runcing atau tajam gitu ya. Oke, perbedaan baji dan sekrup. Kalau sekrup itu yang bergerak bendanya, kalau baji yang bergerak itu ada bidang miringnya kan. Kalau misalnya pisau kan kita kan gini dia ya, berarti yang digerakkan itu adalah bidang miringnya kan, bagian yang tajam itu yang digerakkan supaya bisa memotong sesuatu. Nah, kalau sekrup itu bendanya yang kita putar. Sekrup itu, tahu sekrup ya? Sekrup ya, kita sekrup ulir gitu ya. Kalau kita mau masukkan sekrup pada pintu kan harus kita putar dia pakai obeng kan, diputar. Jadi bendanya yang memutar. Itulah perbedaan baji dan sekrup. Ya, jadi baji dan sekrup ini merupakan contoh daripada bidang miring, pembagian dari bidang miring. Oke, nah kita sampai di slide akhir. Semoga kamu bisa memahami penjelasan Ibu, dan jika ada pertanyaan boleh kamu tanyakan
di classroom maupun di WA ya. Oke, tetap semangat, selamat belajar dan sampai jumpa.